menyampaikan ini di Singapura. Sebenarnya kalau dalam perbincangan dengan kita informal dengan CNN Indonesia dan Transmedia beberapa minggu yang lalu ya nak, kita Rifana juga ada di situ. Anies Baswedan ini juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita tanya beliau siap gitu ya Pak, akan tetapi pada waktu itu Pak Anies menyampaikannya dalam status of the record gitu, dalam menyampaikannya off the record, dan kita menghormati. Tentu kita sebagai media ketika narasumber kita menyampaikan bahwa ini adalah off the record ya kita menghormatinya. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan di Singapura sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan sama persis seperti yang disampaikan kepada kita beberapa pekan lalu. Lagi-lagi ya Pak Anies bulan depan sudah akan mengakhiri masa jabatannya, dan akan kita lihat sebenarnya pernyataan beliau ini, beliau siap untuk maju jika ada partai politik yang meminang. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang akan meminang beliau? Ini yang sebagai kita ibaratkan sebagai calon driver gitu ya, calon pilot gitu, beliau sudah siap untuk mengendarai kendaraan atau pesawat tempur yang akan dikendarai gitu. Pertanyaan kemudian pesawat tempurnya dan kendaraan itu jenis apa gitu yang sekarang sedang sama-sama kita tunggulah apakah kemudian ini gayungnya akan bersambut. Baik, Mas Revo, ini kan pernyataan siap maju Pilpres disampaikan menarik sekali ya kalau kita lihat tanggalnya. Pak Anies Baswedan ini menyampaikan siap maju Pilpres jika ada partai politik yang mengusungnya, ini disampaikan tanggal 16 September. Artinya ini 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir sebagai gubernur tanggal 16 Oktober. Tadi Anda sempat menyinggung bahwa sampai saat ini baru Nasdem saja yang kemudian mengusung Anies sebagai capres. Tapi dengan berani menyatakan bahwa siap untuk maju Pilpres jika ada partai yang akan mengusung, apakah media kemudian melihat optimismenya Anies Baswedan sudah dapat tiket pencalonan sehingga PD mengeluarkan statement ini 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir? Karena ini pas tepat waktunya Mas, 1 bulan ini kan bukan suatu kebetulan sebetulnya Mas Revo. Iya, kita semua kan sama-sama menunggu ya, ya ini nanti calonnya siapa saja nih kan. Semua partai politik saat ini sedang menakar sebenarnya. Bahkan partai politik pemenang pemilu seperti PDIP misalnya sampai sekarang juga belum mengeluarkan siapa calon presiden resmi mereka untuk tahun pemilu 2024. Rasa-rasanya semua partai politik saat ini sedang menakar dan mengukur sebenarnya siapa yang akan terbaik yang akan diajukan. Nah, kita sama-sama menunggu proses tersebut. Nah, kalau misalkan Gubernur DKI Anies Baswedan saat ini sudah berani menyampaikan, kita lihat sebenarnya pernyataannya di satu sisi cukup normatif ya nak, bahwa siap maju gitu ya, siap maju jika ada partai politik. Nah ini mungkin sebagai sebuah kode gitu ya, kode bagi para partai politik apakah dengan elektabilitas yang Pak Anies punya saat ini cukup menarik perhatiankah atau tidak buat partai-partai politik. Saya pikir ketika Pak Anies berani menyampaikan secara terbuka, artinya bisa jadi yang kita tidak tahu adalah panggung belakangnya ya. Saya pikir mungkin sudah ada perbincangan lah antara Pak Anies dan partai politik. Saya meyakini seperti itu. Kalau misalkan hari ini sudah keluar kode-kodenya gitu, ya berarti kita tinggal sama-sama tunggulah apakah memang benar. Apakah misalkan Partai Nasdem misalnya, Partai Nasdem itu memilih Anies dari 2 calon yang lain gitu kan. Kemarin ada Ganjar Pranowo dan ada Andika ya, ada Jenderal Andika gitu. Apakah mana yang dipilih gitu dari Nasdem? Kemudian Demokrat secara informal beberapa sudah menyampaikan bahwa mereka memiliki ketertarikan dengan sosok Anies Baswedan, dan ketika kemarin Rapimnas Anies Baswedan juga datang ya nak ini. Tapi kan memang belum keluar dari Demokrat. Kemudian satu lagi misalnya yang juga konon sudah berdekat-dekatan adalah PKS. Tapi ketiga partai ini kan masih belum secara resmi menyampaikan siapa aja yang akan dipilih. Ini menjadi tim yang akan sangat menarik ya kalau misalkan nanti Pak Anies selesai masa jabatan di pertengahan Oktober, kemudian masih ada waktu ya 2 bulan lah ya sebelum kemudian
sebelum masa penetapan partai politik lah untuk peserta pemilu 2024. Walaupun untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai politik baru secara resmi ditutup batas akhirnya itu September 2023 ya. Masih cukup lama sebenarnya untuk kesana. Oke, Mas Revo, ini tadi Mas Revo udah mengatakan konon katanya. Nah, saya ingin tanya, konon katanya Pak SBY bahwa ada indikasi bahwa Pilpres ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon begitu ya. Bahkan dari Demokrat menuding ada upaya untuk menjegal Anies maju Capres 2024. Apakah media juga melihat analisis yang sama, Mas Revo? Media melihat arahnya emang ada upaya seperti itu? Kalau konon katanya tentu kita juga mendengar ya, Nak, ya. Konon katanya. Persoalannya kemudian bagaimana membuktikan konon katanya itu. Apakah memang benar ada seperti itu atau tidak? Belum ada satupun yang mengungkapkan satupun ya dari partai politik maupun politisi yang berani memberikan bukti-bukti terkait dengan konon katanya itu. Bahkan Pak SBY juga menggunakan kata konon, artinya konon. Tapi sebagai sebuah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan Partai Demokrat, dan juga besok ya para rektor di Yogyakarta juga akan membuat sebuah deklarasi menuntut bahwa pemilu harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat. Sebenarnya ini adalah sebuah kode dan lagi-lagi ini adalah sebuah permintaan sebenarnya kepada penyelenggara pemilu agar pemilu ke depan itu juga diselenggarakan dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang adil, tidak ada tangan-tangan tak terlihat, tidak ada genderuwo yang untuk menggagalkan calon lain gitu. Hak konstitusi mengatur hak setiap orang untuk mencalonkan diri dan dipilih. Artinya jangan sampai kemudian karena ada kekuasaan, kemudian kekuasaan itu dipakai untuk menjegal seseorang atau mengebiri hak-hak seseorang dalam berpolitik. Ini tentu sebuah hal yang tidak ingin kita lihat dan kita rasakan gitu ya. Karena kita berharap tentunya semua aturan-aturan konstitusi itu bisa berjalan dengan baik, dihormati, dan kemudian proses demokrasi itu dijalankan dengan cara-cara yang bermartabat demi kemaslahatan bangsa lah, seperti itu. Oke. Pernyataannya Pak SBY ini kan kemudian memantik respon yang cukup keras ya Mas ya dari Istana dan juga PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian CNN Indonesia melihat reaksi yang cukup keras ini dari Istana dan juga PDI Perjuangan menanggapi konon katanya yang tadi belum bisa dibuktikan itu? Ya itu kan kalau kata-kata dibalas kata-kata ya nggak masalah lah, dan sebaiknya kan seperti itu ya. Ketika ada pernyataan kemudian dibalas dengan pernyataan. Ya tinggal sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian pemerintah dan penyelenggara pemilu ini mematahkan apa yang disampaikan oleh Pak SBY gitu, bahwa tidak benar adanya. Kalau misalkan membantah saja tapi ternyata tetap apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu ternyata benar adanya, itu kan yang cilaka kan seperti itu ya. Tapi ketika kemarin Pak SBY memberikan pernyataan seperti ini, saya pikir ini adalah sebuah warning, mengingatkan kepada pemerintah supaya pemerintah dan juga penyelenggara pemilu agar pemilu ke depan ini bisa dilaksanakan dengan kalau dalam frasa dulu itu kan jujur dan adil gitu ya, dengan cara yang bermartabat. Ya kalau misalkan dirasa tidak benar, itu udah nggak usah terlalu menjadi hal yang menyakiti perasaan atau baper gitu, tapi yang penting kan dibuktikan saja bahwa itu tidak benar. Baik, Mas Revo terakhir ya, ini Sekjen PDIP kan Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan bahwa Pilpres sebaiknya diikuti oleh 2 paslon. Apakah kemudian media sepakat bahwa sebaiknya Pilpres ini diikuti oleh 2 paslon saja, atau justru media melihat bahwa polarisasi akan kembali terjadi jika hanya dua paslon yang mengikuti Pilpres 2024? Sebenarnya pertanyaannya adalah siapa yang membuat
kondisi itu terpolarisasi. Kalau kita melihat berkaca pada pemilu sebelumnya dan kemudian beberapa pilkada ya, pilkada DKI 2017 misalnya, kemudian pemilu presiden 2019. Polarisasi itu kan terjadi karena pendukung dari masing-masing calon itu bergerak dan beroperasi menuding satu sama lain, memberikan labeling, memberikan stereotype, dan pada saat itu kita mencatat hoax itu bertebaran sangat luas gitu selama periode pemilu 2019, bahkan juga ketika pilkada DKI 2017. Nah, yang kita harapkan adalah kita yang seharusnya kalau calon atau kandidat yang diusung itu bisa menertibkan pendukungnya yang ugal-ugalan. Jadi selama yang di atas yang diusung itu bisa memberikan himbauan atau dalam tanda petik bisa menertibkan setiap pendukungnya yang mulai bersikap ugal-ugalan, saya rasa polarisasi itu juga tidak akan terjadi. Rifana, kalau misalkan kita lihat di beberapa, misalnya salah satu calon presiden di Amerika Serikat ketika bertanding melawan Obama di Pilpres 2012 itu kan juga sempat dalam satu kampanyenya ada satu pendukung yang kemudian mengatakan secara tudingan rasis kepada Obama. Pada saat itu calon presiden lawan Obama justru menegur dari pendukungnya ini dan mengatakan bahwa tidak benar seperti itu, bahwa walaupun dia memiliki rivalitas khusus dengan Barack Obama ketika masa musim kampanye, tapi dia bisa berani menegur dari pendukungnya yang mengeluarkan statement-statement yang berbau rasialis. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang kita harapkan, bahwa bagaimanapun para pendukung itu akan sangat terpengaruh dengan gaya kampanye dari kandidatnya. Nah, kalau misalkan kandidatnya ada pendukungnya sudah mulai bertindak di luar batas, ya harusnya ditertibkan dalam artian diingatkan dan diberi contoh bahwa beginilah seharusnya proses demokrasi itu berjalan dengan baik di tanah air. Baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab dari seluruh peserta pemilu, terutama calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi tidak penting mau diikuti oleh berapa dua calon, paslon artinya atau itu, mau tiga paslon, ya, yang harus menjaga ataupun menenangkan pendukungnya dan mengarahkan agar para pendukungnya ini mau mengikuti kampanye yang berkualitas, kampanye yang sehat tanpa perlu mengadu dan terjadi polarisasi. Itu adalah menjadi tanggung jawab dari para peserta pemilu, begitu ya Mas Revo ya, dan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih sekali Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Mas Revo Lusiriza atas ulasannya dalam editorial view pekan ini. Sehat selalu Mas Revo. Terima kasih.